Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, warga Jawa Barat, masyarakat Pasundan khususnya, selama ini mungkin banyak mendengar cerita tentang adanya harimau gaib yang diyakini sebagai wujud penjelmaan dari Prabu Siliwangi. Harimau gaib ini digambarkan sebagai hewan berbulu loreng, atau ada juga yang mengatakan berbulu putih dan disebut sebagai lodaya. Di samping harimau loreng dan lodaya yang diyakini sebagai jelmaan Prabu Siliwangi dan para pengikut setianya, sesungguhnya masih ada jenis harimau gaib lainnya, yakni harimau yang berbulu hitam pekat. Nah, jenis harimau hitam inilah yang mungkin masih kurang diketahui seperti apa asal-usulnya. Meski terkesan mustahil, namun bagi masyarakat Jawa Barat khususnya yang tinggal di daerah pinggiran, masih meyakini kalau kesemua jenis harimau gaib tersebut hingga kini masih ada dan kerap menampakkan wujudnya di tempat-tempat tertentu. Fenomena itu utamanya kerap terjadi di sekitar Leuweung Sancang, Garut Selatan. Menurut cerita, di Leuweung Sancang inilah Prabu Siliwangi bersama para pengikut setianya memutuskan jalan gaib dengan cara ngahyang atau moksa. Lantas, bagaimana asal-usul harimau hitam dari Pajajaran itu? Menurut informasi, sosok harimau hitam yang kini dijadikan lambang kesatuan kepolisian daerah di Jawa Barat ini tidak lain mulanya berasal dari salah seorang tokoh pengabdi setia di Pajajaran. Saat Prabu Siliwangi berkuasa, sang tokoh mendapat kepercayaan jabatan sebagai pejabat tinggi keamanan, atau setara dengan Panglima Polri pada saat sekarang. Dialah petinggi polisi pertama yang sempat diangkat di lingkungan kerajaan Pajajaran. Tokoh dimaksud tak lain adalah yang bernama populer dengan sebutan Eyang Langlang Buana. Dia pertama kali ditunjuk sebagai pengabdi polisi di lingkungan kerajaan pada 1515. Dan bersamanya sempat pula ditunjuk dua orang ajudannya, yaitu yang bernama Eyang Jagariksa dan Eyang Jagapirusa. Disebutkan ketiga tokoh inilah yang bertanggung jawab terhadap keamanan di lingkungan dalam kerajaan. Mereka juga memiliki pos pusat di Pakuan, juga sejumlah pos-pos jaga di kawasan Sukadana, Cibitu, dan Cianjur. Eyang Langlang Buana atau yang dikenal pula sebagai Eyang Jagaraksa atau Jagasatru, menurut sejarah sebenarnya bukanlah orang Pajajaran asli. Dia adalah pengembara yang berasal dari kerajaan Bugis Makassar. Kemudian dia menikah dengan wanita di Pajajaran. Sebelum singgah di Pajajaran, Eyang Langlang Buana sempat pula mengembara ke belahan bumi lain, seperti ke tanah Arab yang lamanya sekitar 77 tahun, dan terakhir ke tanah Jawa, atau dalam hal ini adalah Pajajaran. Seperti diceritakan, Prabu Siliwangi dan segenap pengikut setianya akhirnya sepakat memilih jalan gaib untuk mati secara moksa. Sementara saat mendapati tekanan berat dari pihak musuh, Eyang Langlang Buana memilih jalan akhirnya sendiri, yaitu meninggal secara wajar. Menurut sebuah sumber, makam Eyang Langlang Buana berada di kawasan Cibule, di kaki Gunung Pangrango, Cianjur. Eyang Langlang Buana termasuk leluhur yang memiliki jasa besar bagi Pajajaran. Makamnya kini sangat dikeramatkan, namun untuk dapat mencapainya boleh dikata tidaklah gampang,
sebab di samping lokasinya yang berada di kedalaman hutan yang rimbun, juga untuk tiba di sana kita pun harus siap berjalan jongkok dan merayap, dikarenakan makam itu terkurung oleh pohon-pohon yang besar. Sementara berkaitan dengan cerita keleluhuran Eyang Langlang Buana yang nama besarnya kini diabadikan sebagai simbol kesatuan kepolisian Jawa Barat, terungkap sebuah informasi kalau ternyata senjata pusakanya adalah sebilah golok yang panjangnya sekitar 1 meter. Pusaka ini sekarang berada di tangan seorang kolektor di Bandung. Karena bahannya yang bukan sembarangan, pusaka Eyang Langlang Buana tersebut diyakini menyimpan tuah tertentu. Menurut sang pemilik, banyak kalangan yang berhasrat untuk dapat memilikinya. Golok itu berkhodam seekor harimau gaib berbulu hitam, jelmaan dari Eyang Langlang Buana. Golok ini merupakan perangkat bela diri yang sangat ringan untuk dimainkan, sehingga banyaknya pihak yang berminat, kata sang pemilik yang juga enggan disebut identitasnya. Menurut pengakuannya, golok yang bergegang berupa ukiran kepala harimau hitam itu adalah benar-benar asli. Benda tersebut merupakan warisan dari para leluhurnya yang sempat mendalami dan menyusuri sejarah Pajajaran. Batur sedulur sekampung, demikian kisah Eyang Langlang Buana. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.